Dan ini juga sebab yang sangat kuat dan buktinya luar biasa, banyak orang yang merasakannya adalah menyambung silaturahmi, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi atharih, falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Dan rahim yang paling agung adalah kedua orang tua. Ini adalah sebab silaturahmi yang terbesar. Maka kalau antum ingin dimudahkan rezekinya, kalau masih ada ayah atau ibu yang masih hidup, maka berusaha mencari keridhaannya. Bikin mereka kalau lihat antum bangga punya anak antum. Bikin mereka kalau melihat antum senang, rindu ingin mendengar suara antum. Ya. Pokoknya buat mereka ridha dengan antum. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah pada keridhaan ayah, itu keridhaan ayah atau ibu, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ayah dan ibu. Kalau kita bisa mengambil keridhaan orang tua kita, sabar dengan kekurangan mereka, sabar dengan omelan mereka, sabar dengan pikunnya mereka, sabar dengan kelemahannya mereka, ingin kita mencari keridhaan orang tua, maka ya niscaya Allah akan mudahkan rezeki kita. Insyaallah mudah. Betapa banyak orang yang berhasil jadi apapun dia, apakah jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi dai, jadi pedagang, jadi pengajar, ternyata kunci kesuksesannya adalah karena orang tuanya. Karena doa orang tua yang luar biasa. Karena doa orang tua yang luar biasa. Masing-masing kita punya pengalaman. Saya pun juga punya pengalaman, tapi tidak mungkin saya ceritakan. Jadi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya menyambung silaturahmi itu sebab terbesar di antara untuk melapangkan rezeki seseorang. Jangan pelit kepada kerabat. Kalau antum sudah memberikan ayah dan ibu, perhatikan kakak adik antum. Jangan lupa, ring satu terutama, itu rahim yang paling dekat, ring satu, kakak adik, kemudian bibi, tante dari arah bapak, bibi dari arah ibu, om dari arah bapak, om dari arah ibu, ponakan. Pokoknya ring satu perhatikan sebaik-baiknya. Itu sebab didatangkannya apa? Rezeki. Coba saja kalau tidak percaya. Ya, kita tahu betapa banyak kawan-kawan kita, ya, yang mereka dimudahkan rezekinya. Kenapa? Karena perhatian sama keluarga luar biasa. Ya. Jangan sampai terbalik, sama orang lain perhatian luar biasa. Sama orang lain, masya Allah, traktir sana, traktir sini. Ibunya enggak pernah dia traktir. Kakak adiknya tidak pernah dia traktir. Masya Allah, kalau sama orang lain waktunya berhari-hari enggak ada masalah. Ya, tapi waktu buat kakak adik enggak ada, waktu buat orang tua enggak ada. Ya. Sibuk Ustaz, ya. Mau sibuk sebanyak apa sih? Jangan sok sibuk. Subhanallah. Umur orang tua kita ya, sedikit, sementara kesibukan kita masih banyak, waktu kita masih banyak. Maka sisihkan waktu untuk keluarga ya. Kalau orang tua jauh ya, maka jangan lupa kalau ada momen-momen terbaik, kunjungi mereka, bawa hadiah, siapkan hadiah. Kalau kita enggak punya uang, hadiah apa? Enggak ada masalah. Apalagi kalau kita punya uang, sisihkan, belikan oleh-oleh kah, buat orang tua belikan emas kah, belikan apakah. Kita pulang, masya Allah, ya, ketemu orang tua senang, insya Allah itu menjaga ekonomi kita, bahkan menambah ekonomi kita, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang, masya Allah, pergi jenguk orang tuanya di kampung, ya, kemudian modalnya pakai roti kaleng kongguan, ya, pulang bawa beras 2 karung, masya Allah, dari orang tuanya. Ini mantap. Merugikan orang tua. Ya antum kalau ada rezeki, ya rezeki antum kasih orang tua ya. Bukan orang tua saja, kakak, adik. Dan antum jangan berharap kata terima kasih dari mereka. Ini yang kadang-kadang salah. Kita sudah berusaha untuk membantu, kok rezeki enggak lancar-lancar. Mungkin niat antum yang salah. Antum bantu kakak, bantu adik, bantu orang tua, ingin dipuji oleh mereka. Tidak perlu. Antum sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah. Ya. Laisal wasil bil mukafi, walakinal wasil, ya, bukanlah orang yang penyambung silaturahmi, sungguhnya adalah orang yang kalau dia berbuat baik karena dibalas dengan kebaikan. Tetapi penyambung silaturahmi sungguhnya, ya, man idza qutiat
rahimuhu wasalaha, yaitu seorang yang jika rahimnya dia putuskan dia tetap menyambungnya. Bahkan misalnya kakak adik kita ternyata nuduh kita yang macam-macam, ucapkan kata-kata yang buruk kepada kita, tidak tahu berterima kasih. Kalau ada kawan pernah datang kepada saya, Ustaz saya bingung sama kakak adik saya. Kenapa? Kalau saya kasih uang dibilang sombong. Kalau saya enggak kasih uang dibilang apa? Pelit. Subhanallah. Serba salah. Saya bilang itu kamu diuji, itu justru diuji agar kamu waktu menyambung silaturahmi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah sekaligus tidak mengapa kita domplengkan niat agar dimudahkan rezeki, tidak jadi masalah. Tapi niat utama adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perhatikan niat kita tatkala kita menyambung silaturahmi. Ya ikhwan, udah praktekkan ini, enggak usah kita banyak teori. Antum punya rezeki, perhatikan sama ini. Enggak punya uang buat kasih adik, telepon. Sekarang WhatsApp kan gratis, telepon. Saya adik gimana kabarnya? Kakak ini telepon-telepon enggak pernah kirim uang. Belum ada duit, Dek. Kalau ada nanti kakak kirim. Insyaallah dimudahkan ya. Saya pernah dengar kasus di Arab Saudi tentang dua kakak beradik yang bertengkar gara-gara memperebutkan ibunya sampai ke mahkamah, sampai ke pengadilan. Luar biasa, nah ada kasus seperti ini di zaman sekarang ini. Jadi kakaknya umur sudah sekitar 60, ibunya dirawat oleh kakaknya. Adiknya tidak merawat tapi tiap bulan ngirim uang untuk merawat ibunya. Setelah mungkin 20 tahun atau berapa tahun sang kakak merawat adiknya, adiknya merawat ibunya, adiknya minta sekarang gantian, saya yang merawat ibu saya. Kakaknya tidak mau terima. Kakaknya tidak mau. Akhirnya diangkat ke pengadilan. Bayangkan. Kalau sebagian kita, alhamdulillah, kamu aja yang ngurus, masya Allah, pahalanya besar, masya Allah. Kakak sudah 60, sebentar lagi mati kayak mama, sudah nanti gampang ya. Subhanallah. Ya. Sampai masuk ke pengadilan. Ya. Sampai akhirnya dipanggillah ibunya untuk memutuskan. Banyak kisahnya panjang sampai akhirnya ruangan pengadilan penuh dengan tangisan. Intinya bayangkan bagaimana orang rebut-rebutan untuk apa? Untuk mengurus ibunya. Ya, jadi kenapa? Karena kalau ibu sudah ridho, bapak sudah ridho, dia meninggal atau kita meninggal dalam kondisi ridho kepada kita, maka kita telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah sudah suka dengan kita, insyaallah dimudahkan. Ente dunia dimudahkan apalagi di akhirat. Yang penting orang tua senang sama kita. Jadi ini silaturahmi paling penting, orang tua ya. Kemudian kakak adik, ini ring satu saya ingatkan, orang tua, kakak adik, kemudian paman bibi, ponakan-ponakan, itu ring satu yang paling utama. Setelahnya baru kemudian sepupu, baru kemudian yang lainnya ya. Disisihkan waktu, sisihkan uang untuk telepon, untuk mengunjungi, bersabar dengan gangguan mereka. Kalau mereka cari masalah, sabar. Mereka menghina, sabar. Mereka tidak menghargai pemberian antum, sabar. Itulah pahala semakin besar di sisi Allah Subhanahu